Sehingga jangan seperti di masjid-masjid yang lain, memasuki putaran kedua malam ke-11, 12 dan selanjutnya safnya semakin maju. Mudah-mudahan kita bisa bertahan ya sampai akhir Ramadan nanti. Salat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Untuk kuliah subuh pada pagi hari ini, saya ingin membahas tentang hukum zakat. Ya, hukum zakat ini agak berbeda dengan ya kajian-kajian sebelumnya. Zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitr. Kalau zakat fitr nggak terlalu bermasalah, walaupun diwajibkan atas setiap nyawa, tapi dia sedikit, hanya 3,2 atau 3,5 liter atau 3,5 kilo, sehingga tidak jadi masalah. Mau 5 pun anggota keluarganya hampir tidak ada yang melalaikannya, dibayar semuanya, sehingga tidak menjadi pembahasan kita pagi ini. Yang ingin saya bahas adalah zakat yang kedua, yaitu zakat mal atau zakat harta. Nah, ini baru berbeda ya, nanti kita lihat fenomena-fenomenanya. Walaupun sebenarnya tidak ada kaitan antara zakat mal dengan Ramadan, tidak ada sebenarnya. Ramadan itu kaitannya dengan sedekah. Memang zakat fitr iya, tapi anjuran untuk diperbanyak pada bulan Ramadan itu sedekah, infak, wakaf, bukan zakat. Walaupun orang bayar zakat itu setiap bulan Ramadan, dan DKM selalu mengumumkan siapa yang mau bayar zakat mal. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya antara zakat mal dengan Ramadan. Kenapa tidak ada? Karena zakat mal itu punya aturan sendiri. Ada yang namanya aturan haul, artinya genap berjalan 1 tahun. Berarti jatuh temponya itu tergantung kapan kita memiliki nisabnya. Kalau kita memiliki nisabnya pada bulan Muharram, maka kita membayarnya Muharram tahun depan, seperti harta. Ya, jadi genap dulu memiliki 1 tahun. Apakah pas jatuh temponya Ramadan? Belum tentu, karena rezeki orang beda-beda. Ada yang memang dapat nisabnya Ramadan, maka bayarnya Ramadan. Tapi kalau jatuh ya dapat nisabnya bulan Rajab, maka bayarnya bulan Rajab, bukan Ramadan. Atau ada yang terkait dengan panennya. Misalnya tanaman. Tanaman itu tidak terkait dengan haul dan tidak terkait dengan Ramadan, tapi terkait dengan kapan dia panennya. Kalau dia panennya 2 bulan menjelang Ramadan, ya keluarkan 2 bulan menjelang Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Atau seperti harta rikaz, itu zakatnya dibayarkan ketika kita menemukannya, bukan Ramadan. Nah, jadi tidak ada kaitan antara zakat dengan Ramadan. Cuman kadang-kadang orang ingatnya zakat itu Ramadan, sehingga jarang kita yang ngitung-ngitung zakat di luar Ramadan, itu jarang. Dan juga DKM tidak pernah mengumumkan siapa yang mau bayar zakat ke masjid atau melalui masjid, itu jarang. Sehingga kita ya lebih seringnya menggunakan atau memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengingatkan orang membayar
zakat. Ala kulli hal, ya, minimal terbayarkan walaupun pada bulan Ramadan, walaupun tidak ada kaitan antara haulnya atau dengan panennya, tapi minimal ya selama kita masih ingat untuk membayar zakat, ini masih ya kita syukuri atau masih kita puji kaum muslimin yang membayar itu. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara hukum, ya, maka zakat itu hukumnya sama seperti sholat, sama seperti haji bagi yang mampu, sama seperti puasa. Apa hukumnya? Wajib. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berisi perintah untuk membayar zakat. Ada perintah ya yang berbentuk kalimat perintah langsung. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat. Ada yang dalam bentuk kalimat masa lalu. Aqamus shalah wa atauz zakah, atau dalam bentuk ya kata kerja sekarang, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, yang intinya bahwa perintah-perintah itu atau berita-berita tentang orang beriman bertakwa itu melahirkan bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi yang memiliki nisab. Ada catatannya, tidak sama seperti sholat, sama seperti puasa bagi yang memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat, zakat itu hukumnya wajib. Wajib itu sama seperti saya ceritakan tentang puasa pada kajian yang lalu, bahwa yang namanya wajib itu tidak bisa dipilih. Saya mau bayar atau saya nggak mau bayar, nggak bisa itu, nggak bisa seperti itu. Hari ini saya puasa, besok saya nggak puasa, nggak bisa. Yang namanya wajib, kalau sudah memenuhi syarat, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Di dalam surat yang lain, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tegas lagi mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Kalimatnya sedekah. Kalau dalam pemahaman kita yang namanya sedekah itu hukumnya sunnah, ya sukarela. Tapi karena ada kalimat ambillah di awalnya, khud, ambillah di awalnya, maka makna sedekah di situ bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib? Apa sedekah wajib? Zakat. Jadi ambillah dari harta mereka zakat yang akan membersihkan dan menyucikan. Ada yang memaknai membersihkan di situ ya dua hal, membersihkan harta karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang dititipkan oleh Allah, dan titipan itu bukan sukarela Pak, include ya, include itu artinya otomatis ada hak orang di situ. Kalau ada hak orang, lalu kita makan semua, berarti kita memakan hak orang. Berarti kita memakan hak orang, mengambil hak orang. Sama misalnya seperti HP ini ada yang punya. Kalau saya ambil, berdosa nggak saya? Berdosa, karena itu bukan hak saya.
Jadi di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, Allah selipkan di situ hak orang lain, hakum ma'lum, hak yang sudah ditentukan, lisaili wal mahrum, bagi orang yang minta-minta dan orang yang tidak bisa mencari nafkah. Jadi membersihkan harta kita, mengeluarkan yang hak orang tadi itu. Makanya nggak bisa kita makan semua harta itu. Kita bersihkan dulu, baru kemudian sisanya itu adalah hak, ya, murni bersih milik kita. Sama seperti pajak, ya, sama seperti pajak. Bapak terima gaji, dipotong pajak nggak? Dipotong. Apapun yang kita terima sekarang dipotong pajak. Mau gaji, kadang hadiah juga begitu, ya, dipotong pajak. Jadi dari gaji yang kita terima, dari hadiah yang kita terima, bukan punya kita semua. Ada punya pemerintah di situ, yaitu pajak. Kalau kita ambil semua, boleh nggak? Boleh nggak kita ambil semua gaji itu? Saya nggak mau potong pajak gitu, mau nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, ya, tidak bisa. Bisa-bisa kita dipanggil oleh petugas pajak, ya, paksa badan, bisa dipenjara malahan, ya, pengemplang pajak namanya. Cuman yang kita sayangkan, zakat nggak begitu. Walaupun ada orang yang tetap mengambil semua hartanya dia makan, nggak ada yang marah. Tidak ada yang, ya, memaksa, tidak ada yang menghukum. Karena karena membayar zakat itu hanya seruan seperti yang saya sampaikan sekarang. Sama seperti, ya, aturan atau pengumuman pertalite di SPBU. Apa katanya Pak di SPBU? Pertalite hanya, apa tulisannya? Pertalite hanya untuk orang miskin, atau pertalite BBM bersubsidi. Tapi mobil mewah pun memakainya. Kenapa? Karena dia hanya seruan saja, nggak ada aturannya. Begitu juga dengan zakat. Hanya ustadz saja yang keluar-keluar di masjid, di mimbar, bayar zakat, bayar zakat. Tapi karena tidak ada aturannya, ada yang bayar, ada yang tidak. Padahal Allah menyebutnya khudh min amwalihim. Kalau kita melihat penerapan, ya, zakat pada masa Rasulullah, ini sadis, Pak. Apa kata Rasulullah dalam hadis Abu Daud Hasan, ya, wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih azmatan min azmati Rabbina azza wa jalla. Siapa yang menghalangi zakat itu, karena pada masa Rasulullah itu ada yang namanya petugas zakat. Petugas pajak enggak ada, petugas zakat ada, yang dia tunjuk, sahabat-sahabat, nanti kamu ambil zakat ke sana. Siapa yang menghalangi untuk membayar zakat, maka kami akan ambil zakat darinya dan kami ambil setengah dari hartanya. Sama seperti zakat pajak sekarang, Pak. Ya. Kami ambil dan kami ambil setengah dari hartanya sebagai aturan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main. Enggak sama seperti yang kita lakukan sekarang, hanya seruan moral. Kalau masa Rasulullah dan dalam pemerintahan Islam, zakat itu hukumnya wajib, dan, ya, pemerintah berhak untuk menegakkannya dan menjadikannya sebagai aturan. Sebenarnya kita tidak harus merasa terpaksa. Kenapa? Karena pemerintah pada masa itu berusaha membantu kita untuk membersihkan harta kita. Jadi seharusnya kita patuh saja gitu, ya, karena sesungguhnya kita harus bayar
tapi kemudian diwajibkan oleh pemerintah. Tutahiruhum, membersihkan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka. Membersihkan jiwa dari apa, Pak? Dari sifat kikir, dari sifat pelit, dari sifat cinta harta. Maka diwajibkan kita membayar zakat itu. Wa tuzakkihim biha. Ya, tuzakkihim. Makna zakat itu adalah an-nama, dan kami kembangkan dengannya. Ada yang mengatakan tutahiruhum itu artinya menyucikan harta, wa tuzakkihim itu artinya menyucikan jiwa, tapi ada juga yang mengartikan seperti yang saya katakan tadi. Tutahiruhum itu membersihkan harta dan jiwa, wa tuzakkihim itu artinya mengembangkan harta itu. Tapi intinya di sini adalah khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu zakat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara, di atas 5 tiang. Di antaranya apa? Membayar zakat. Juga ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang Islam, mal Islam, apa itu Islam? Nabi juga menyebutkan di situ ada zakat. Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, Ibnu Abbas menceritakan, Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus oleh Nabi ke Yaman, dia dipanggil dulu, di briefing oleh Nabi. Apa katanya? Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi penduduk yang ahlul kitab. Mereka kebanyakan Yaman itu dulunya beragama Nasrani. Maka jadikanlah dakwah pertama yang kamu serukan kepada mereka itu apa? Ajak mereka membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, katakan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, katakan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil harta zakat dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Jadi ini merupakan aturan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Prioritas dakwah, prioritas aturan-aturan yang harus diterapkan seperti itu. Yang kita ambil garis bawahi adalah kalau mereka sudah membaca 2 kalimat syahadat dan salat, katakan kepada mereka bahwa ada aturan zakat yang harus mereka tunaikan. Bahkan pada masa Abu Bakar, ketika dia naik menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gejolak. Salah satu gejolak yang dia hadapi itu adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Ada kelompok yang tidak mau bayar zakat. Selama ini mereka bayar kepada Rasulullah, begitu Abu Bakar naik mereka tidak bayar lagi. Apakah didiamkan oleh Abu Bakar? Tidak. Apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man faraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat dia mau, zakat tidak. Itu maksudnya. Ya. Bahkan dia mengatakan, wallahi law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka sampai menghalangi 1 ekor kambing saja yang dahulunya mereka bayarkan kepada Rasulullah, sekarang mereka tidak mau bayarkan lagi, aku akan perangi mereka. Jadi kalau Abu Bakar ada pada masa sekarang ini, tidak ada orang yang tidak bayar zakat.
Ya, sama seperti orang bayar pajak. Semua kita akan bayar zakat. Cuman kan sayangnya tidak ada lagi ya aturan, tidak ada lagi ya pemerintah yang seperti itu. Cuman sayangnya hadirin yang berbahagia, tidak semua orang membayar zakat. Percaya nggak? Belum semua orang membayar zakat. Atau belum semua orang membayar zakat dengan benar. Sesuai dengan hitung-hitungannya. Tidak sama seperti sholat. Ya, kalau sholat orang kesadarannya mulai tumbuh. Banyak orang datang ke masjid. Puasa juga demikian. Ya, haji umroh juga demikian. Haji saja yang kita harus bayar 25 juta itu antrinya sampai 25 tahun. 20, 25 tahun bahkan lebih. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang memiliki kemampuan itu banyak. Karena 25 juta uangnya akan ditahan bertahun-tahun. Dia nggak protes dia. Kenapa? Karena uang 25 juta itu sudah uang yang mengendap, bukan untuk makannya. Sudah dia sisihkan. Berarti dia punya kemampuan. Tapi kenapa orang tidak seantusias itu untuk bayar zakat? Nggak ada orang antri untuk bayar zakat. Ya, kalau sampai orang sama membayar zakat, sama seperti orang yang daftar haji, itu luar biasa. Tapi kenyataannya tidak. Dari mana kita tahunya? Silakan nanti bapak-bapak baca, buka websitenya Baznas atau info dari Kemenak tentang potensi zakat. Coba nanti cari. Ya, kata kuncinya potensi zakat Indonesia. Saya sudah cari. Saya punya catatannya. Potensi zakat Indonesia, masyarakat Indonesia maksudnya, tahun 2023, tahu nggak berapa Pak? 327 triliun potensi zakatnya. 327 triliun, bukan juta, bukan miliar, triliun. Hampir sama dengan ketahanan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah yang dulu sampai 300 triliun, terakhir sampai 400 triliun yang dia bagi-bagi untuk BLT atau apa ya, bansos sama. Artinya kalau kita orang Indonesia mau bayar zakatnya dengan benar, bansos itu nggak perlu lagi karena sudah tertutupi oleh itu. Ya, ini kita bicara nasional, 327 triliun. Orang miskin Indonesia tahu nggak Pak berapa cuman? 26,9 juta. Saya sudah cari, nanti silakan cari lagi. Ya, 26,9 juta atau 27 juta. Dulu 27 juta, katanya berkurang. Jadi kalau ya zakat tadi itu saja dibagi untuk menghidupi orang miskin Indonesia, tertutupi Pak. 12 juta per orang per tahun, 1 juta per bulan. Sedangkan bansos diterima hanya 600.000 per 3 bulan berapa? Ini 1 juta per bulan per orang. Yang 27 juta tadi itu kan masih campur Islam dan non-Islam. Sedangkan zakat hanya untuk orang Islam. Taruhlah misalnya 85% dari itu adalah orang Muslim. Lebih sedikit lagi. Artinya dengan zakat saja orang Islam Indonesia tidak ada yang miskin. Karena tercover semuanya oleh zakat. Tapi kenyataannya realisasinya
zakat yang terkumpulkan secara nasional menurut data Basnas itu hanya berapa? 32 triliun. Ya, 32 triliun. Ini adalah data dari Basnas, baik yang dikumpulkan ke dia atau ke lembaga amil yang terdaftar di Basnas. 32 triliun. Berapa persen, Pak? 10%. 90% laginya kemana? Ada yang bayar melalui amil-amil yang tidak terdaftar di Basnas, bisa. Ada yang membayar langsung, bisa. Tapi apakah sudah bisa mencapai 90%-nya? Ada orang kaya bagi-bagi zakat sampai orang antri, sampai orang pingsan depan rumahnya itu, amplopnya berapa isinya? 20.000. 20.000 cuman. 20.000, 40.000. Sedangkan dia kaya raya. Dan kalau seandainya kita hitung-hitung atau kita lihat secara kasar, apakah angka tadi mustahil? Kalau menurut saya tidak. Karena sekarang masyarakat Indonesia semakin makmur. Bayangkan dari 1 miliar saja itu sudah terkumpul zakatnya 25 juta. Ya kan? 2,5%. 25 juta. Sedangkan zaman sekarang ini orang punya uang 1 miliar itu udah seperti kacang goreng, Pak. Nggak kayak zaman dulu lagi. Ya. Orang punya uang 1 miliar. Lihat aja ketika diumumkan, misalnya ketika mau pilkada atau mau pelantikan apa, kan dilaporkan tuh kekayaannya. Menurut kita dia biasa-biasa saja. Kekayaannya berapa? 6 miliar. Ya. Padahal cuman kepala daerah atau apa, 6 miliar. 100 miliar. Ya, Bapak kita Sandiaga itu berapa kekayaannya katanya? 150 triliun. Kan kita nggak main, kita nggak apa namanya? Nggak bohong kan, itu diumumkan. Itu adalah apa namanya, pengetahuan publik. 150 triliun. 150 triliun. 2,5%-nya berapa? Silakan dihitung aja sendiri nanti. Itu baru pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, ya. Nah, jadi angka itu nggak mustahil. Walaupun saya tidak tahu juga bagaimana cara Basnas menghitungnya sampai terkumpul data 320 juta triliun itu, tapi rata-rata itu nggak mustahil karena melihat orang yang mampu itu sudah semakin banyak. Baik, kita tinggalkan orang-orang yang tidak membayar zakat itu. Sekarang kembali ke kita masing-masing. Ya, kembali ke kita masing-masing. Ingat bahwa mungkin kita bicara zakatnya itu nggak terlalu melebar ya, karena kita tidak ada yang peternak. Ada nggak yang punya kambing, punya sapi, punya onta? Ada nggak? Ada mungkin, tapi nggak banyak. Ada nggak yang punya sawah? Ya, sawah ladang kita ber-AC di kantor, nggak ada juga. Ya, kebanyakan kita adalah pekerja yang menghasilkan uang, gaji. Berarti kebanyakan kita adalah ya zakat uang, ya zakat harta. Maka mari kita kembali lihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah termasuk orang yang wajib membayar zakat dan belum kita bayarkan? Atau kita tidak termasuk? Dan ingat, menghitungnya gampang saja. Ya, kalau untuk uang, kekayaan itu disamakan dengan emas, zakat emas. Zakat emas itu hanya 85 gram nisabnya. Ya, 85 gram nisab emas itu. Artinya kalau orang memiliki emas 85 gram, ada haulnya, dia miliki selama 1 tahun, dia sudah termasuk orang yang wajib membayar zakat. Berapa harga emas sekarang, Mbak? Hah?
1 juta. Iya. Baik. Kalau misalnya 1 juta gampang. Berarti cuma 85 juta. Kalau Bapak punya uang 85 juta, mengendap 1 tahun, Bapak sudah termasuk dalam seruan ini. Dan termasuk sasaran membayar zakat. Ya. Jadi kita termasuk orang yang dalam seruan itu. Tapi kenapa kita tidak bayarkan sesuai dengan aturannya? Maka untuk mendorong kita, mengingatkan kita untuk membayar zakat itu, pertama tentu kita harus ketahui dulu keutamaan ya ketika kita membayar atau mau membayar zakat. Di antaranya adalah orang yang membayar zakat itu adalah orang yang dicap sebagai orang yang bertakwa, yang berhak nanti mendapat surga. Bapak mau dapat surga enggak? Mau masuk surga enggak, Pak? Saya aja mau. Ya. Dan kalau mau, di antara syaratnya itu adalah membayar zakat. Oh, enggak, Ustaz. Dulu Ustaz bilang ada pintu Ar-Rayyan namanya. Saya masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan saja. Pintu orang yang berpuasa saja. Bisa enggak? Bisa, tapi Bapak jangan punya uang 85 juta. Silakan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Tapi kalau punya uang 85 juta lebih, Bapak nggak bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Terhalang oleh zakatnya. Gitu. Yang masuk pintu Ar-Rayyan itu orang yang berpuasa dan tidak ada kaitan dan ikatan dengan yang lain. Jadi nggak bisa pilih-pilih. Oh, saya kan ahli puasa, masuk pintu Ar-Rayyan saja, tapi nggak bayar zakat, nggak bisa. Ditahan oleh malaikat. Kamu nggak bayar zakat, nggak bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Nah, gitu. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga itu adalah yang pada harta mereka ada hak orang yang minta-minta dan orang yang terhalang dari mencari rezeki, dan dia keluarkan itu. Ya, maka kalau kita mau mendapatkan surga yang saya tanyakan tadi, caranya adalah bayar zakat. Ya, bayar zakat. Karena kalau tidak, ya maka kita akan terhalang dari mendapatkan surga tersebut. Kemudian ya, di samping ya pahala dari zakat itu besar, maka secara ekonomis zakat itu juga akan mengembangkan ya harta. Zakat akan mengembangkan harta. Mengembangkan harta itu bukan berarti kalau hartanya di saya kan ahli bisnis. Saya kembangkan sehingga uang itu berkembang terus. Bukan itu maksudnya. Bukan berkembang ke atas. Kalau berkembang ke atas, itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, kata Roma Irama. Tapi yang dimaksud manfaat dari zakat itu, harta tumbuh dan berkembang itu ke samping. Ke samping. Gitu. Jadi harta itu banyak ke atas, dipotong 2,5%, diberikan kepada orang yang di sampingnya. Maka harta itu akan berkembang. Orang yang tadinya mau berusaha tapi tidak punya modal, dipotong sedikit harta orang kaya, diberikan ke dia, dia bekerja, dia berusaha dengan uang yang 2,5% itu, dengan harapan ya nanti dia tidak perlu zakat lagi. Itu caranya. Dia tidak perlu zakat lagi, sehingga dia berkembang, ini orang mampu, dia juga orang mampu, sehingga enggak kita bayar lagi zakat ke dia. Dan begitu seterusnya. Ya. Hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu prinsip ekonomi dalam Islam. Supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya saja yang menjadi konglomerat. Awalnya dia hanya punya usaha jalan raya,
tapi karena modalnya banyak, dia juga bisa merambah ke kebun sawit, kelapa sawit. Karena modalnya banyak lagi, dia bisa rambah juga bidang tambang. Karena dia punya modal lagi, semua usaha itu ada di dia. Tapi orang yang nggak punya modal, untuk jualan pakai gerobak saja dia nggak punya modal. Maka dengan zakat itu akan bisa kita atasi. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengikis keberkahan dari riba dan Allah menumbuh kembangkan zakat. Disandingkan di sini antara riba dengan zakat. Orang beranggapan riba itu kan bisa mengembangkan harta. Diutangin 1.000, bayar 1.200, berkembang harta dia. Tapi itu tidak ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dikembangkan Allah apa? Zakat. Wa yurbi sadaqat. Sedekah dan zakat. Banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat lain yang berisi anjuran keutamaan membayar zakat. Nggak mungkin cukup waktu kita, tapi saya sampaikan ancaman kalau kita tidak bayar zakat. Ancaman kalau kita tidak bayar zakat. Kalau kita tidak bayar pajak, kita bisa dipanggil oleh petugas pajak. Harta kita bisa disita. Tapi kalau kita tidak bayar zakat, coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas perak mereka dan tidak membayar zakatnya, kasih tahu mereka dengan kabar gembira. Fabashshirhum, basyir itu artinya kabar gembira. Kasih tahu mereka kabar gembira. Bahasanya kiasan. Biasanya kan kabar gembira itu surga, kesenangan, kenikmatan. Kasih tahu mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Pada hari di mana harta mereka itu yang mereka kumpulkan dan tidak mereka bayar zakatnya itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bara api neraka, yang kemudian dengan bara api itu akan disetrika. Mungkin ilustrasinya itu Bapak pernah lihat setrika zaman dulu. Zaman dulu setrika itu panasnya pakai apa, Pak? Pakai arang. Ilustrasinya gampang seperti itu. Kalau sekarang colokin aja, nggak masuk ilustrasinya. Allah jadikan harta mereka itu sebagai arangnya, dimasukkan ke dalam setrikaan sehingga dia panas, maka disetrikalah dengan bara api harta mereka tadi itu, punggung mereka, jidat mereka, badan mereka. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Begitu. Dan itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa orang yang mengumpulkan harta dan tidak membayar zakatnya, maka harta-hartanya itu nanti akan menjadi lempengan-lempengan panas yang akan membakar mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Siapa yang Allah berikan harta dan dia tidak bayarkan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat hartanya itu akan Allah misalkan, Allah bentukkan menjadi seekor ular yang besar, yang kepalanya itu sudah tidak ada lagi kulitnya, tidak ada lagi, karena begitu banyaknya racun yang ada di dalam kepalanya itu, yang kemudian ular itu yang akan mematuk dia. Jadi jangan kemudian kita bangga
dengan harta yang kita kumpulkan, karena ya kata Allah Subhanahu wa taala, harta itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan, bisa menjadi bencana bagi kita. Hadirin yang berbahagia, saya cukup sampai di situ dulu. Saya harapkan mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya masalah zakat ini untuk bisa kita kembangkan. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya ada penghasilan, di awal itu dari bayar zakat, terus penghasilan disimpan, kalau tahun depannya juga naik zakat berkurang. Yang pertama, yang kedua, kalau ada bangunan bisa menghasilkan, yaitu aturan zakatnya bagaimana? Yang pertama tadi dia sudah bayar zakat, lalu kemudian iya, iya, zakat itu tiap tahun. Walaupun tahun ini sudah kita keluarkan zakatnya, tahun depan kita hitung masih melebihi nisab lagi, bayar lagi. Ya, bayar lagi. Jadi zakat itu tiap tahun. Enggak sekali ya kita bayar lalu enggak bayar-bayar lagi, enggak. Zakat itu tiap tahun. Gitu. Sampai nanti dia menjadi di bawah nisab. Kalau kita bicara ekonomi Islam, Pak, menariknya itu. Di dalam Islam itu tidak boleh ada harta yang idle. Tidak boleh ada harta yang menganggur. Kita kumpulkan, kita simpan. Kenapa? Pertama, dia akan habis dimakan zakat. Harta idle itu. Yang kedua, ekonomi nggak berkembang. Maka Islam menganjurkan kita untuk berusaha. Diputar kembali uang itu, ya, supaya uangnya tidak mengendap banyak habis oleh zakat. Jadi kita putar lagi uang itu, menghasilkan lagi, bisa untuk bayar zakatnya, sehingga uangnya tidak menjadi berkurang atau merugi. Tapi intinya kalau Bapak tanyakan apakah tahun depan dibayar lagi zakatnya, jawabannya iya. Di zakat itu tiap tahun, dihitungnya tiap tahun. Yang kedua, bangunan, ya, sewa dari bangunan, gitu ya. Kita punya bangunan, apakah rumah, apakah toko atau apapun, atau kita punya sama, ya, kita punya kendaraan, mobil, kita rentalkan atau kita sewakan atau apa. Apakah ada zakatnya? Ini masalah kontemporer, Pak. Kalau kita bicara hukum asalnya, itu nggak ada. Karena zakat itu kan hanya 5 itu saja. Ya, emas, perak, perniagaan, pertanian, tambang, ya, peternakan. Udah itu saja. Gitu. Lalu kemudian ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama terbaru termasuk juga Yusuf Qaradawi, kalau Bapak baca kitab Az-Zakat karangan Yusuf Qaradawi, itu masuk semua, Pak. Semuanya dizakati. Selama itu menghasilkan, dizakati semua. Mau gaji, mau rumah sewa, bahkan tanah pun dizakati. Gitu. Ya, wallahu alam. Ya, kalau kita ingin kembalikan kepada tuntunan Rasulullah SAW, itu tidak ada. Nah, tidak ada. Artinya tidak ada itu berarti, oh tahun ini saya terima uang sewa nih dari gedung saya 100 juta. Berarti kan ada zakatnya 2,5%. Itu yang tidak ada. Tapi masukkan itu ke zakat harta nanti. Gitu caranya. Itu kalau pendapat saya. Ya, tapi kalau Bapak baca ya buku kontemporer tadi, itu langsung masuk oleh dia. Karena masuk dalam harta zakat. Silakan nanti dipelajari. Ya, kalau saya berpendapat nggak seperti itu. Ya, yang zakat itu yang wajib hanya 5 itu tadi saja. Sedangkan yang lainnya selama dia menghasilkan dan mendatangkan uang, maka nanti masuk dalam zakat harta. Berapa yang terkumpul berjalan 1 tahun, itu yang dizakati. Jadi nggak langsung dibayar ketika kita mendapatkannya. Ya, Pak.
Ya, silakan tanyakan. Apakah maksud Bapak zakat atau sedekah? Zakat. Ya. Jadi kalau sedekah itu nggak ada masalah. Mau apapun kita sedekahkan, silahkan. Bapak terima warisan, sedekahkan sebagian. Bagus. Bapak jual rumah, sedekahkan sebagian. Bagus. Bapak terima gaji, sedekahkan 2%, 5%. Bagus. Tapi zakat ada aturannya. Zakat ada aturannya. Diambil dari orang kaya mereka, dibayarkan kepada orang miskin mereka. Ya, jadi ada aturannya. Makanya yang muzakinya ditentukan, yang mustahiknya juga ditentukan. Makanya nggak sembarangan juga orang mengelola zakat, karena zakat nggak bisa dibayarkan ke sembarangan. Ya, termasuk untuk membangun masjid nggak bisa. Zakat bukan untuk bangun masjid. Nah, itu kesalahan di antara kesalahan dari DKM. Ya, zakat digunakan untuk membangun masjid. Kecuali kalau bagian DKM yang sebagai amil, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian diserukan ke masyarakat zakat untuk membangun masjid. Nggak boleh. Ya, zakat itu ada penyalurannya, asnaf yang 8 itu. Gitu. Ada yang lain? Ya, dari ibu, kalau ada yang mau bertanya. Baik, ya kalau tidak ada, ya kayaknya cukup. Ya, terakhir tentu kita harus ya tetap memahami, mengetahui pertama, mana qasad sadaqatun min malin. Ini prinsip yang harus kita ketahui dan harus menjadi prinsip bagi kita, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Prinsip dan keyakinan ini yang belum tertancap dalam diri kita. Yang tertancap apa? 100 dikurangi 2,5%, 97,5%. Uang saya berkurang. Uang saya berkurang. Kalau 2,5%-nya hanya kali 100 juta, hanya 2,5 juta. Tapi kalau sudah 2,5% kali 1 miliar, sudah 25 juta. Dapat 1 motor. Masa saya kasihkan ke orang 1 motor? Ingat bahwa 2,5% yang kita potong dari harta kita itu akan menarik keberkahan yang besarnya melebihi 2,5%. Yakinlah itu. Dari mana caranya Ustadz? Banyak caranya. Tentu nggak mungkin dong orang datang ke rumah kita habis bayar zakat, misalnya 10 juta, tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita ngasih uang 20 juta. Nggak begitu matematika Allah. Ya, nggak begitu juga. Allah akan ganti, tapi nggak begitu juga caranya. Banyak caranya oleh Allah. Baik itu menghindarkan kita dari musibah, itu kan nilai. Ya, itu kan nilai. Yang seharusnya Bapak harus bayar ya operasi 10 juta, akhirnya kata dokter nggak jadi operasi. Selamat uang kita 10 juta. Itu contoh kecil. Jadi jangan dinilai atau jangan dilihat uang kita dipotong 2,5%. Ingat keberkahan yang Allah janjikan di situ. Keberkahan itu melebihi 2,5% yang Allah janjikan. Ya, jadi nilai keberkahan itu luar biasa. Saya kasih satu contoh. Ya, ada orang dosen saya dulu waktu kuliah, nggak tahu pernah saya ceritakan atau enggak. Dia kuliah S3 di Amerika. Ya, dia mengatakan, ya mungkin Bapak yang pernah tinggal di Eropa, Amerika tahu bahwa di sana itu tidak semua daging itu halal. Ya, tapi ada beberapa toko yang menjual daging halal, betul nggak? Tapi harganya lebih mahal nggak?
Kata dia begitu. Ya, saya kan baru pernah ke sana. Katanya begitu. Kalau saya beli daging halal, harganya lebih mahal. Kalau dihitung-hitung uang saku saya tidak cukup untuk membeli daging halal. Kata dia gitu. Ya, cukupnya hanya membeli daging yang umum. Tapi saya berprinsip harus yang halal. Maka selama 3-4 tahun dia di Amerika itu, dia selalu mengkonsumsi yang halal. Tapi dia mengatakan, saya tidak pernah kekurangan. Bagaimana coba matematikanya? Siapa yang bisa menghitung matematikanya seperti itu? Logikanya, kalau dia beli daging halal, nggak cukup uang sakunya. Tapi ketika dia paksakan membeli daging yang halal, sampai 4 tahun dia di Amerika, tidak kekurangan uang. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan itu. Ya, itu yang dimaksud dengan keberkahan itu. Jadi, jangan dinilai 2,5% yang kita berikan. Nilai berapa yang Allah berikan nanti kepada kita. Yang kedua, bahwasanya yang menjadi harta kita itu adalah yang kita berikan. Sedangkan yang kita simpan itu milik siapa? Iya, kalau kita masih bisa makan, Pak. Sekarang aja kita udah nggak bisa makan lagi, uang banyak di rekening, tapi makannya nasi putih, ya, ikan tanpa garam, air putih, tidak boleh kopi, tidak boleh gula, tidak boleh daging, apalagi steak. Uang banyak, makannya nasi putih, ya, ikan, ya, tanpa garam. Itu kita masih hidup aja udah nggak bisa nikmati, apalagi kalau kita udah meninggal, diperebutkan oleh anak keturunan kita. Belum lagi kita dikubur, mereka udah hitung berapa warisan yang mereka ya, dapatkan. Ya, tinggallah kita merenung dalam kubur. Ya, kenapa nggak saya sedekahkan aja dulu semuanya, gitu. Ya, hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Intinya adalah bahwa kalau kita termasuk orang yang wajib zakat, maka jangan ragu untuk membayar zakat. Mulailah kita untuk membayar zakat dengan benar. Ya, mudah-mudahan bukan hanya membantu perekonomian orang yang tidak mampu, tapi juga akan menyucikan harta kita dan jiwa kita, insyaallah. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.